Kita jumpa lagi di kelas Bunda Prima, kali ini dalam serial Kecerdasan Emosional pada Anak. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih untuk mereka. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Jadi satu kunci yang dianggap oleh orang-orang dan para ahli pendidikan ini sangat penting sekali untuk dipelajari, dikembangkan sejak anak usia dini. Data WHO menunjukkan 1 dari 4 orang anak di bawah 15 tahun sudah mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan juga berujung pada depresi. Dan ini memperkuat fakta bahwa kita memerlukan pertolongan pada anak-anak usia dini atau anak-anak pada umumnya ya, sebuah mekanisme untuk menolong mereka mengelola emosi mereka. Itulah kenapa banyak orang kemudian mengembangkan teori kecerdasan emosional yang pada awalnya dikembangkan oleh Daniel Goleman. Jadi sebenarnya apa sih emosi itu? Nah, di serial yang pertama kita akan membahas itu ya. Emosi itu kalau saya umpamakan seperti kertas berwarna ini ya, ada banyak warna-warnanya ya. Tuh, emosi kita juga berwarna-warni seperti ini. Lagi ya, banyak ya. Nah, misalnya hitam, ini waktu marah banget gitu, bitter gitu ya, sampai pahit gitu loh rasanya. Kemudian merah, ini marah, kecewa. Kemudian orange itu misalnya sedih. Kemudian kuning itu indifferent atau tidak merasakan apa-apa misalnya ya. Kemudian hijau itu happy dan ungu itu sangat calm. Misalnya seperti itu. Nah, emosi ini tempatnya ada di mana di dalam hidup kita? Apakah di dalam hati di sini? Tentu bukan ya. Emosi ini letaknya pada hati memang, gitu. Tapi bukan di hati, bukan di liver kita, bukan. Tetapi di dalam hati kita yang adalah terletak pada pikiran atau otak kita. Itulah emosi. Dia ada di sana. Jadi sebenarnya tempat pengendalian emosi itu adalah pada hati, pikiran, yang hardware-nya kita sebut sebagai otak itu tadi. Di sanalah tempat emosi itu berada. Nah, emosi ini sebenarnya adalah kapasitas yang baik dan positif yang didesain oleh Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana itu terjadi ya, untuk menjembatani apa yang ada di dalam diri manusia dengan pengalaman yang dialami dari luar diri manusia. Itu kapasitas itu menjembatani sehingga dia bisa menghubungkan antara apa yang terjadi dalam diri dengan apa yang menjadi respon dari pengalaman-pengalaman dari luar diri manusia, baik itu positif maupun negatif. Makanya yang disebut sebagai emosi itu bukan hanya sesuatu yang negatif, marah, sedih, gemes, jengkel, emosi gitu, bukan ya. Tapi emosi itu lebih mewadahi seluruh ekspresi, perasaan dan pengalaman sebagai respon dari sesuatu yang dari luar diri manusia. Nah, dari Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab atau karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini adalah pusatnya, tempat kehidupan itu terpancar. Sehingga ketika hati ini bermasalah, maka kehidupan, perilaku seseorang itu juga bermasalah. Tutur kata itu bermasalah. Sehingga ketika ada anak-anak kita yang punya masalah dengan tutur kata maupun perilaku, sudah pasti itu masalahnya adalah pada hati. Jadi kalau kita rawat hanya perilakunya saja atau tutur katanya saja dibenerin, itu tidak banyak menolong. Karena masalah pusatnya adalah pada hati. Seperti yang disampaikan oleh satu quotes berikut ini, saya ambil dari ACBC. The heart of a problem is the problem of the heart. Atau hati dari setiap masalah adalah masalah hati. Hati atau pusat dari semua masalah itu adalah masalah hati. Sehingga ketika kita melihat anak-anak kita punya masalah mereka sebenarnya ada pada hati. Maka kita akan mengarahkan pandangan dan perhatian kita ke sana, kepada hati anak-anak kita. Nah, di dalam perspektif Biblika ada 2 pandangan mengenai emosi ini.
Satu pandangan mengatakan bahwa emosi ini adalah akibat dari kejatuhan. Dia harus dihilangkan, direpresi. Kalau ada Tuhan, kenapa kita harus takut? Gitu ya. Kalau ada Tuhan, kenapa kita harus menangis? Gak usah menangis. Ada banyak yang seperti itu. Banyak seringkali saya juga mendengar orang tua bilang kepada anaknya, gak usah nangis, Tuhan akan tolong, hapus air matamu. Jadi direpresi, mengatasnamakan Tuhan kemudian direpresi. Kemudian pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang memandang bahwa emosi adalah mekanisme untuk menolong manusia coping dengan hidupnya gitu, sehingga nggak apa-apa, biarin aja, nggak perlu dirawat, nggak perlu dihiraukan, ya udah biarin aja dia begitu, turutin aja, dia jadi raja atas hidupmu. Ya, dua pandangan ini menjadi ekstrim yang dua-duanya menurut saya tidak tepat. Saya lebih setuju dengan pandangan bahwa emosi itu adalah desain yang indah pada awalnya dari Tuhan. Tetapi karena kejatuhan manusia, emosi ini menjadi kemudian dipakai untuk memperdaya manusia. Sehingga supaya kita bisa melihat emosi ini dengan sehat, maka kita harus melihat dari perspektif penebusan Tuhan Yesus gitu. Maka emosi ini perlu dirawat. Emosi yang ada dalam diri anak-anak kita yang keluar dari dalam diri mereka itu perlu dirawat. Nah, itu dia yang kita akan bahas di sepanjang waktu ini ya. Bagaimana anak-anak itu, bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik memahami emosi, dan kemudian nanti bagaimana kita melihat emosi itu dalam berbagai macam bentuknya, dan apa itu yang disebut sebagai kecerdasan emosional, dan bagaimana kita merawat dan mengembangkan kecerdasan emosional itu pada anak-anak kita. Jadi tetap ikutin ya. God bless you.